Listio Sigit Prabowo, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Tulisan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban strategis, nasional, dan spiritual atas perjalanan seorang tokoh penting dalam kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam semangat cinta bangsa dan takut akan Allah, kita perlu menyelidiki bukan hanya karir dan prestasi seorang pejabat, tetapi juga sisi-sisi gelap yang mempengaruhi hidup rakyat banyak. 2. Biodata umum. Nama lengkap, Listio Sigit Prabowo. Tempat lahir, Ambon, Maluku. Tanggal lahir, tanggal 5 Mei tahun 1969. Agama, Kristen Protestan. Latar belakang keluarga, lahir dari keluarga Jawa yang tinggal di Ambon. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil. Ia dibesarkan dalam lingkungan disiplin dan religius. 3. Masa kecil dan pendidikan. Sekolah dasar SD, menempuh pendidikan dasar di Ambon. Sosok yang pendiam, cerdas, dan tidak banyak konflik. Sekolah menengah pertama SMP, berpindah ke daerah Jawa, diduga karena konflik di Ambon. Sigit mulai menunjukkan bakat kepemimpinan dan ketertarikan terhadap bidang hukum dan ketertiban. Sekolah menengah atas SMA, dikenal sebagai siswa yang taat, namun juga sangat ambisius. Ada beberapa catatan mengenai kedekatannya dengan guru agama Kristen yang membentuk cara berpikirnya. 4. Pendidikan polisi. Lulus dari Akademi Kepolisian, Akpol, pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan di berbagai lembaga kepolisian nasional dan internasional. Di Akpol, ia dikenal sebagai taruna yang tidak menonjol secara fisik, tetapi unggul dalam strategi dan teori hukum. 5. Karir awal. Mengawali karir di Polres Tangerang, kemudian berpindah ke berbagai kesatuan. Bertugas di wilayah Jawa Tengah sebagai Kapolres Pati, Kapolres Sukoharjo, dan Kapolres Solo. Kariernya melesat cepat ketika menjadi Kapolresta Solo, dan mulai dekat dengan Wali Kota Solo saat itu, Joko Widodo. 6. Kisah menjadi ajudan Joko Widodo. Ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Listio Sigit diangkat menjadi ajudan. Ini adalah titik balik besar dalam hidup Sigit. Kedekatannya dengan Jokowi membuka pintu politik dan kekuasaan. Banyak pihak menyebut Sigit sebagai orang kepercayaan Presiden. 7. Kedudukan strategis. Setelah menjadi ajudan, ia menjabat sebagai Kapolda Banten, kemudian Kadif Propam, dan akhirnya Kabareskrim. Puncak kariernya adalah ketika diangkat menjadi Kapolri pada tahun 2021. 8. Kasus-kasus yang ditangani. Beberapa kasus besar yang ditangani. Kasus penembakan di KM 50 terhadap